Di sini keterangannya untuk jenis minumannya ada susu almond, susu pistachio, kemudian vitaminnya di sini unitnya ada susu almond 2 unit karena vitamin gitu ya, mungkin harusnya ada miligram dan lain sebagainya, kita pakainya unit. Susu pistachio-nya 1 unit, minimum kebutuhan vitamin di dalam susunya itu adalah 8. Kemudian di sini protein untuk yang susu almond ini ada 2 unit, susu pistachio ada 3 unit, dan proteinnya minimum kebutuhannya adalah 12. Untuk biayanya di sini biaya per unit adalah untuk susu almond ini 100.000 rupiah dan susu pistachio ini ada 80.000 rupiah. Ini paling sedikit diproduksi 2 unit ya untuk susu almond, dan susu pistachio ini paling sedikit diproduksi 1 unit. Kemudian kita bikin variabelnya, jadi bisa X, Y, terserah kalian. Susu almond ini X1, X2 adalah susu pistachio. Untuk fungsi tujuannya ini kan minimasi tadi. Minimum untuk X1 atau susu almond ini adalah 100.000, tadi dalam bentuk ribu kita singkat aja, jadi di sini 100 dan ditambah 80 untuk susu pistachio. Menentukan fungsi kendalanya atau constraint. Di sini ada 2X1 plus X2 lebih dari sama dengan 8, karena minimumnya kan tadi 8 ya. Vitamin, kemudian 2X1 plus 3X2. Ini dari keterangannya tadi. Nah, ini 2X1 plus 3X2 itu sama dengan 12. Nah, itu untuk protein. Jadi minimumnya adalah 12. Dan ini untuk X1, susu almond tadi kan paling sedikit diproduksi adalah 2 botol gitu ya. Untuk X2 adalah susu pistachio paling sedikit diproduksi adalah 1 botol. Nah, ini untuk membuat grafiknya, udah paham kan untuk bikin grafik di sini 2X1 plus X2 adalah sama dengan 8. X1 ini kalau X1-nya 0, X2-nya berapa? Kan tinggal dimasukin kan kita. 2 dikali 0. Jadi langsung dimasukin 0 ditambah X2 sama dengan 8. Jadi X2-nya ini adalah sama dengan 8. Kemudian X2, kalau X2-nya 0, maka X1-nya berapa? Nah, ini kalau kalian masukin X2-nya adalah sama dengan 0, maka 2 dikali berapa sih? Bisa menghasilkan 8. Nah, jadi kan 2 dikali 4. X1-nya adalah 4. Kalau cara cepatnya gitu ya, jadi biar cepat. Kalau misalnya agak susah constraint-nya, ya harus dihitung satu-satu X1, X2-nya. Kemudian untuk yang kedua, di sini yang protein ya. 2X1. Di sini kalau X1-nya 0, maka X2-nya berapa? Nah, di sini kan 2 dimasukkan aja, 2 dikali 0, 0 ditambah 3 kali X2. X2-nya berapa sih? Biar bisa menghasilkan angka 12. Jadi 12 dibagi 3 adalah sama dengan 4. X2 sama dengan 4. Maka di sini kalau X2-nya 0, maka X1-nya berapa? X2 dimasukkan ini 0. Berarti 2 dikali X1 adalah sama dengan 12. Maka X1-nya adalah sama dengan 12 dibagi 2. X1 adalah sama dengan 6. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Berdasarkan keterangan ini ya. Kan tadi yang minimum X1 atau susu almond itu diproduksi 2. Nah ini ya, minimum diproduksi 2. Kemudian yang X2 ini adalah pistachio, minimum diproduksi adalah 1. Nah, karena minimum, ini kita bikin satu-satu grafiknya. Jadi grafik yang ini 2X1 sama plus X2 sama dengan 8, maka X1, kalau X1-nya 0, X2-nya adalah 8. Ini kan 0, 8, maka titiknya ini di 8. Kemudian X2 0, X1 4. Nah, berarti titiknya ini adalah X, istilahnya X ya. X itu berarti 4, Y-nya adalah 0, maka titiknya di sini. Nah, ini dihubungkan. Kemudian yang 2X1 plus 3X2 sama dengan 12. Di sini X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya adalah sama dengan 4. Ini berarti 0, 4. Kemudian X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 6. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya 6, berarti titiknya adalah di sini. Maka dihubungkan 4 sama 6. Nah, kalau X1 sama dengan 2 kan langsung ya. X1 itu kan X. Nah, sama dengan 2. Jadi, kita langsung ke titiknya. Ini nggak pas. Agak nggak pas titiknya.
2, kemudian untuk X2 sama dengan 1. Ini kan Y-nya, berarti Y sama dengan 1 langsung di sini. Dan sebenarnya ini ada, kalau misalnya kalian misal untuk menampilkan gitu ya, kalau misalnya ada tugas gitu, menampilkan untuk grafik-grafik gini, sebenarnya kemarin saya udah nyari-nyari kayak aplikasi online, jadi kalian nggak perlu kalian nggak perlu download aplikasi tersebut, jadi langsung mengerjakan di situ. Bentar, saya share dulu. Nah, ini namanya adalah software online ya, geogebra.org. Nah, di sini untuk visualisasi sebenarnya fungsinya macam-macam, cuma karena saya juga jarang pakai gitu, jadi cuma buat visualisasi aja biar nanti kalau misalnya kalian ada tugas atau apa bikin nggak yang manual, bikin atau dari Word itu kan agak susah ya. Atau susah-susah pakai apa namanya? Photoshop gitu, ngapain. Di sini bisa langsung jadi. Nah, ini untuk yang pertama tadi kita cek contoh masalahnya adalah 2x1 plus x2 sama dengan 8. 2x1 2x plus y sama dengan 8. Nah, di sini. Nah, dia pakainya X sama Y, jadi kalau ada yang bingung X1, X2, X2-nya diganti sama Y. Nah, jadi kelihatan di sini. Kemudian yang kedua di sini ada, kita cek lagi adalah 2x1 plus 3x2 sama dengan 12. Jadi 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, di sini sama kan? Kemudian apalagi keterangannya adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1. X sama dengan 2 berarti langsung ya. X sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan 1. Ya, sorry. Y sama dengan 1. Oke. Nah, kelihatan. Ya, jadi di sini. Nah, sebenarnya kalau kalian mau, karena ini minimasi ya, jadi kita cari titik-titik yang terluarnya. Kalau yang maksimasi nanti kita bisa, apa namanya, bisa ngeblok masing-masing gitu loh. Jadi nanti kelihatan yang arsirannya. Kalau maksimasi. Kalau minimasi, ini karena kita cari titik terluar, jadi kita langsung di note aja. Misal kita pakai vektor polygon gitu. Kita misal mulainya dari sini, kita cari titik-titik terluar. Sini, kemudian sini ya, paling luar. Ini bisa kalian hubungkan. Ini karena luas banget ya kalau ke sana. Jadi saya cuma kasih titik-titik yang kelihatan aja. Karena ini kalau ke atas ini nggak bisa nitik. Nah, ini anggap aja untuk terluarnya itu garisnya adalah seperti ini. Jadi kalau nanti misal kalian bikin visualisasinya, kalian bisa pakai GeoGebra ini, jadi langsung. Cuma memang apa namanya, minusnya adalah kalian jadi kayak kurang paham untuk mencari X-nya gimana, Y-nya gimana. Kan karena langsung titik-titiknya kan di sini. Nah itu, sorry. Nah itu, nah kalau dari sini kan bisa kelihatan, oh ternyata arsirannya adalah ke arah kanan untuk minimasi. Jadi gitu. Nah ini nanti kalau misalnya ada perubahan, kalian bisa ubah-ubah. Misal equation pertama itu titik apa ya? Udah ada ABC. Misal susu almond gitu. Oh ini vitamin, vitamin. Nah jadi bisa diganti-ganti. Terus ini yang protein, misal. Ini yang protein. Nah ini bisa kalian ganti-ganti garisnya. Jadi ini untuk visualisasi. Sebenarnya bisa macam-macam sih, cuma karena saya jarang pakai, jadi untuk fungsi lainnya saya belum begitu paham.
Ini kalau kalian mau pakai untuk visualisasi bisa pakai ini. Kemudian kita cek hitungannya ya. Nah, udah ketahuan nih daerah variabelnya itu di mana? Daerah penyelesaiannya kan di sini ya, tadi di arah kanan. Kemudian nah ini identifikasi daerah solusi yang layak. Jadi titik-titik yang layak memenuhi semua keterbatasan sumber daya tersebut berada di daerah garis pada gambar grafik. Daerah yang layak ini dikelilingi oleh titik-titik A, B, C. Nah ini kan titik terluarnya kan ini tadi ya A, B, C. Kalau yang di GeoGebra tadi kan karena A-nya saya pakainya yang paling atas dulu, jadi dia kebalik-balik. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan gitu kalau mau pakai itu. Nah, dari titik A, B, C ini yang berpotongan itu yang mana aja sih? Gitu. Jadi menentukan titik-titik yang memberikan nilai objektif optimal pada daerah solusi yang layak, yaitu titik A, titik potong antara X2 sama dengan X1. Kayaknya di GeoGebra itu bisa memunculkan titik potong, cuma karena saya masih newbie juga. Nanti coba kalau misalnya saya tahu tutorialnya untuk menentukan titik potong, nanti saya share ke kalian. Titik A yaitu titik potong antara X2 sama dengan 1 dengan garis 2X plus 1 plus 3X sama dengan 2. Ini yang protein tadi ya. Berarti X2 sama dengan 1 sama 2X1 plus 3X2. Nah, ini yang titik 2X1 plus 3X2. Ini kan berarti di titik ini ya. B ini sama, oh sorry, yang ini, yang titik C. 4 sama 6. Oh iya, yang ini yang titik A. Karena tadi kan sama yang garis Y ya berarti. Nah, garis Y. Saya agak bingung pakai X atau X2. Garis Y sama dengan 1. Nah, berarti yang ini adalah titik potong antara yang pistasio ini ya. Yang vitamin ini sama Y. Nah, maka ini adalah titik A. Nah, untuk garisnya di sini 2X1 plus 3X2 kan sama dengan 12. 2X1 plus 3, ini dimasukkan aja Y-nya. Jadi X2 ini sama dengan 1 kan tadi. Ini dimasukkan. Berarti sama dengan 2X1 ditambah 3 sama dengan 12. Maka ketika ini pindah ruas, 12 dikurangi 3 adalah 9. 2X1 sama dengan 9. X1 adalah 4,5. Jadi titik A ini adalah 4,5,1. Satunya ini kan tadi X2 atau Y. Nah, untuk X-nya atau X1 ini adalah 4,5. Jadi titik potongnya ini adalah di titik 4,5,1. Ini kalau garisnya sesuai ya. Garisnya sesuai ini adalah di titik 4,5. Mana lagi yang berpotongan? Kalau titik B ini adalah yang berpotongan. Ini ya, ini sama ini. Jadi 2 ini. Yang berpotongan 2 itu, jadi 2X1 plus X2 sama dengan 8, 2X1 plus 3X2 sama dengan 12. Nah, ini kalian substitusi pakainya. Masih ingat kan substitusi titik B, yaitu titik potong antara garis 2X1 plus X2 sama dengan 8. Dan garis 2X1 plus 3X2 sama dengan 12. Adapun cara menghitung titik B dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi sebagai berikut. Nah, kalau kalian masih ingat ya. Jadi di sini kebetulan 2X1-nya yang sama, maka udah langsung dieliminasi, dikurangi. Nah ini yang tersisa adalah X2 dikurangi 3X2. Jadinya ini minus ya, pakai 2, min 2X2 sama dengan 8 dikurangi 12 adalah min 4. Maka X2 karena sama-sama minus kan jadi positif ya. Kemudian X2 sama dengan 4 dibagi 2, jadi sama dengan 2. Masukkan X2 ke kendala 1, ke konstran 1. Kan udah diketahui nih, X2 adalah sama dengan 2. Maka ketika kita masukkan adalah 2X1 plus 2 sama dengan 8. 2X1 plus 2 sama dengan 8. 2X1 sama dengan, kan 8 dikurangi 2 kan, kalau pindah ruas. Itu berarti 6. X1 berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka titik B untuk X1 atau X adalah 3, dan untuk X2 atau Y adalah 2. Jadi titik B ini adalah 3,2. Ini ketiga, ini ke-2. Kalau pas, kelihatan pas. Ya. Kemudian yang terakhir adalah titik C, ini yang berpotongan adalah yang ini ya.
yang vitamin sama yang ini X1 sama dengan 2. Jadi sama kayak yang A tadi ya, titik C ini. Jadi langsung dimasukkan karena udah ketahuan untuk nilai X1-nya. X1 berarti 2 kali 2 ditambah X2 sama dengan 8, maka X2 sama dengan 4. Titik C di sini ada 2,4. Nah, kalau kalian cek, ini titik C adalah di 2,4. Ini memang kebetulan pas, nggak pas angkanya. Nah, jadi titik A di sini kita bisa menentukan 45,1 dimasukkan ke dalam Z-min-nya. Kan tadi udah ada Z-min-nya kan. Mana tadi? Oh, nih. Jadi masing-masing X1 sama X2 yang kita ketahui tadi, yang udah kita dapat, itu dimasukkan ke dalam Z-nya. Ini 100 dikali X1 kan, yang titik A tadi 4,5 ditambah 80 kali 1. Ini jumlahnya adalah 530, kemudian titik B adalah 3,2, di sini 100 dikali 3 ditambah 80 kali 2, hasilnya adalah 460. Untuk titik C ini 2,4, Z-min-nya adalah 100 dikali 2, 80 dikali 4, ini adalah 200, 320, hasilnya adalah 520. Nah, ini yang paling tinggi, hasilnya kan 530 ya. Tapi kan kita carinya yang minimum. Nah, karena kita cari yang minimum, maka kita cari yang paling kecil. Mengartikan solusi yang diperoleh. Nilai minimum terletak pada titik B, 3,2. Nah, ini kan yang paling kecil. Dan nilai fungsi tujuannya adalah 460.000, sehingga untuk meminimumkan biaya produksi, maka di Like the Dessert memproduksi susu almond sebanyak 3 unit dan susu pistachio sebanyak 2 unit. Dengan biaya sebesar 460.000. Nah, kalau kalian yang ditanyakan adalah yang maksimasi, maka yang dicari Z-nya adalah yang Z max, yang paling besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang Galaxy Industries ya. Saya tuh kemarin udah ngitung tapi kok hilang catatannya. Ini keterangannya udah jadi satu ya. Ini sebenarnya udah ada rencana produksinya. Jadi kalau kalian ngitung manual, itu ketemunya ini $4.100 per week. Jadi kalau kalian udah ngitung, ini memang ketemunya sekian gitu loh. Tapi yang ditanyakan itu kan ketika bener-bener maksimum gitu loh, mau diangkat berapa. Nah itu, kalau nggak salah kemarin saya itu nemu tugasnya siapa ya, yang udah punyanya Wahyu ya, kok kalian. Dia tuh udah ngitung sampai ke situ, cuma kurang lengkap hitungannya. Jadi nggak tahu dapatnya dari mana. MMHB Wahyu masih baru-baru ngerjain. Hasilnya sama. Oke. Saya ambil kayaknya Wahyu aja karena kemarin yang nggak baca video Wahyu. Yang lain aja, Bu. Lah sing isong-isongnya. Dan di sini kan udah ada keterangannya ya untuk masing-masing profit mingguan, ada maksimal, ada 8x1 plus 5x2 keuntungan mingguan. Kemudian ini constraint-nya atau batasannya ada 2x1 plus x2 langsung ya. Kalau depannya 1 ini langsung aja di x-nya. Ini x2 adalah 1000, kemudian 3x1 plus 4x2 adalah sama dengan 2400 waktu produksi, jadi tidak boleh melebihi ya. Kemudian X1 plus X2 ini kurang dari sama dengan 700. Total produksinya dia 700, jadi nggak boleh melebihi. Kemudian X1 dan X2 ini adalah campuran. Oh, jadi untuk X1, udah ada keterangan. X1 itu kan toys-nya itu adalah Space Race, dan X2 adalah Zeppers. Nah, ini ada keterangan, jadi jumlah produksi sinar
space atau space ray itu tidak bisa melebihi jumlah dari z-pars lebih dari 350. Jadi di sini ada batasannya. Makanya X1 min X2 adalah kurang dari sama dengan 350. Kemudian di sini XJ lebih dari sama dengan 0. J sama dengan 1,2 non negatif. Jadi kalau biar hasilnya tidak negatif itu paling enggak XJ-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini untuk analisis grafisnya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang belum gitu paham hitung-hitungannya agak bingung ya, karena belum dapat X1-nya tuh ngitungnya berapa titiknya, X2-nya ngitungnya berapa. 2X1 X2 itu. Nah, kita Bu, coba ya. berarti grafisnya iki Bu, berarti grafisnya. Ya. Nah, ini kita coba bareng-bareng kita bikin di sini. Wah. GeoGebra-nya ini. Saya tak riset. Berarti pakai ini berarti Bu. Ya bisa, tapi untuk visualisasi kalau ini. Kalau misalnya kalian mau ngitung satu-satu ya enggak masalah. Kayak yang tadi, yang pas contoh pertama tadi. Kan itu bisa ngitung kayak itu. Manual lah. Nah, kita cek. Siap. Untuk constraint pertama, ini 2x1 ditambah Y sama dengan 1002 X ditambah Y sama dengan 1000. Gede banget ini. Kemudian tiga X1 plus 4Y sama dengan 2400. Ini tak bikin kecil aja ya, biar kelihatan grafiknya. Nah, kemudian yang satunya itu ada 3x1 plus 4y. 3x plus 4y sama dengan 24. Ini dalam ribu ya, karena terlalu besar kalau misalnya saya pakai 1000. Kemudian X1 plus X2. X plus Y sama dengan 7. Karena 700 kan tak kurangi nolnya 2. Kemudian X min Y ya. X min Y itu sama dengan 3,5 berarti. Kemudian ada lagi XJ lebih dari sama dengan 0, J sama dengan 1,2. Nah, ini sebenarnya kalau mau kelihatan ya, kita bisa pakai poligon di tiap ininya, tiap titiknya. Kita cek equation 1 itu di sini. Nah, kita bisa pakai equation 1. Jadi biar kelihatan arsirannya. Sini ya. Oke, kemudian yang equation 2. Ini garisnya yang ini.
Kemudian equation 3. Equation 3 yang ini. Ini biar kelihatan yang paling gelap arsirannya itu berarti adalah garis yang visible. X1. X plus Y sama dengan 7. Dan ya tadi. X min Y kurangi 3,5. Mana tadi? Oh, itu. Oh, kalau ini pakainya vektor. Karena non negativity, jadi yang minus itu enggak enggak dihitung. Ini jadi sorry. Aku nggak mau ya dia. Ini kalau kalian rasa nggak lurus ini bisa di ini sih. Ini kayaknya terlalu banyak yang tabrakan. Jadi ini yang garis ininya ya, saya nggak bisa ngasih vektornya. Nah ini kelihatan ya, jadi yang paling gelap arsirannya itu daerah ini. Nah kebetulan ini juga dibatasi sama yang 350 tadi. Yang X1 tuh harusnya yang space ray tadi tidak boleh melebihi 350 ya. Nah, space ray ini tidak bisa melebihi lebih dari lusinanya si Zephyr sebesar 350. Jadi pasti paling enggak maksimum ada 350. Maka ini ada pembatasnya. Jadi areanya adalah di sini. Untuk yang maksimasi, tadi kan minimasi kan ke arah kanan kan, ke arah sana. Kalau yang maksimasi ke arah sini. Jadi yang paling maksimum nanti yang didapat itu berapa? Nah kebetulan ini yang punyanya siapa tadi? Wahyu. Yang kebetulan atau mungkin ada yang punyanya siapa gitu yang benar-benar detail gitu, jadi dari ngitung X1-nya, ngitung X2-nya gimana gitu, mungkin buat teman-teman yang lain kalau misalnya masih ada yang kurang paham sambil tak cekin lagi punyanya yang lain. Ada yang detail gitu bikinnya? Yang per X1, X2-nya. Saya sambil tak cari-cari. Mungkin ada yang lengkap. Ini saya random ya bukain, pokoknya belum nggak cekin semua. Ya rata-rata gitu sih, nggak terlalu lengkap. Jadi kalau untuk yang 4100 itu memang langsung hitung itu langsung hitung sesuai X1 X2-nya gitu. Tapi kalau yang kalian mau cari yang paling maksimum itu melebihi, tapi untuk Zephyr ray-nya ini udah tak screen ya. Nah,
Nih, untuk kendala-kendalanya kan ini udah dikasihkan, ada constraint plastik, constraint produksi, kemudian waktu produksi, ini ada constraint bauran produksi yang tadi ya nggak boleh lebih dari 350 lah. Jadi ini area arsirannya nggak diarsirin. Jadi bingung nanti yang lain. Saya punya pulpen warna-warni, Bu. Ini aku dua warna-warni mau tinggal ngarsir. Nah ini Mas Wahyu, ujuk-ujuk ketemu 320 lusin itu dari mana? Untuk yang space ray sama zipper. Kan yang normalnya itu kan 4.100 nih profitnya, tapi kamu bisa sampai 4.360 untuk profitnya ini dari mana? Saya hitunganmu belum detail itu. Jadi mungkin yang baca kurang paham. Iki 230. Jobers selesai menggunakan semua dan semua baca lagi. produksi hanya 680 bukan 700. Produk jobs melebihi produksi 40 lusin. Iya, Bi. Iki kan X tambah Y sama dengan nih gua. Hasilnya 320. Nah iya itu yang 360. saya tanyakan ke yang ngerjain. Nah kan yang ngerjain ini Mas Wahyu. Nah, kok bisa dapat untuk yang space ray ini 320 lusin dan zippernya 360 lusin ini dari mana? Saya nggak detail kan. Harusnya kan tadi kayak yang titik-titiknya lagi. Oh mungkin itu didapat dari titik ketika dia di paling atas atau gimana. Nah kan kita nggak tahu. Kan harusnya dari perpotongan-perpotongan itu dicari satu-satu untuk titiknya yang mana merupakan area dari yang visible atau visible region itu. Nah, makanya ini saya karena nggak tahu ura-ura arti maksudnya dari mana untuk yang space ray kok bisa 320 lusin dapatnya dan zipper 360 lusin itu dari mana? Karena untuk yang normalnya itu kan 4.100 ya, yang kayak yang di slide itu. Jadi yang ketemunya nanti kalau normalnya adalah space race itu adalah 450 lusin dan zipper itu adalah 100 lusin. Maka profitnya itu 4.100 kayak punya sama Mbak Devi. Nah, ini normalnya akan ketemu segini. Tapi kok kamu bisa dapat yang maksimumnya? Nah, itu caranya bagaimana? Bisa dapat 4.360. Nah, total produksi juga hanya 680 dan produksi zippers melebihi space ray sebanyak 40 lusin. Ada keterangan itu. Saya mau nggunain Miftah Huda ya kodok. Nah, itu dari mana? Mungkin Miftah Huda bisa membantu. Di mau ya. Ada orangnya ada. Nah, sama toh. 4.360. Nah, itu dari mana dapatnya kok? Ujuk-ujuk bisa. Nah, bisa 320 sama 360. Hitungnya dari mana? Titik perpotongan yang mana nih kamu hitung gitu. Biar menentukan bisa semaksimal itu. Lupa, Bu. Itu soalnya ngerjain kan sambil baca referensi itu, Bu. Nah iya lah. Referensinya dari mana? Baca lagi ya, Bu. Kok iso metu sakmono? Halo. Kok iso metu Itu dapatnya dari Miftahul Huda, Bu. Nah iya makanya kan bodoh.
Podo, kok iso podo ki dari mana gitu. Kan biar teman-temannya tahu gitu. Iya, nyerah. Tahu udah, kita yang mau ngono kok. Coba kita yang punya gini Mas. Dari mana ini? Biar teman-temannya tahu. Ini pastinya udah di titik perpotongannya, cuma ngitungnya yang mana, gimana. Ini sampai jam berapa ya? Bentar Bu, tak cari kertasnya dulu Bu. Dong kertasmu di sini ngono. Sampai 16.20. Yang lain coba nih, misalnya ngerti. Saya tak minum sebentar. Ya Bu, jawab. Saya bisa jawab Bu. Gimana? Kenapa dapat 320 itu dari potongan 2x yang itu loh Bu. Coba lihat soalnya Bu. Soal. Oke, soalnya sebentar. Yang mana? Apa bisa dapat 320 itu didapat dari perpotongan plastik production time dan production time. Total production itu kan itu dihitung Bu. Yang ini. Iya. Ini pucuan ini. Itu ada rumusnya Bu. Disubstitusi sama eliminasi. Iya. Iya Bu. Tapi cuma titik itu toh. Iya. Yang tak hitung itu aja Bu. Yang menentukan 4360 itu. Iya. Oke, yang lain. Nah, nek iki coba yang 4100. Ngitung dapat 450 mau gue nih sampai ya. Devi ada enggak Devi? Ada Bu. Nah, 4100 piye Dev? Kok bisa nemu 4100? Kalian tuh enggak detail soal ngitungnya. Jadi membuat pertanyaan. Jadi slide kalau saya itu buat dengan rencana produksi itu saya samakan sama soal Bu. Kalau buat titik pusat yang ada di grafik itu pusat dari semua titik di tengah itu. Oke kan, profit 4100 ini. Iya. Ya tapi si Mita Huda mau yang ngitungnya dari situ pada. Kok iso beda? Yang mana coba? Perhitungannya tak kirim ke grup Bu nanti Bu. Boleh. Gimana? Boleh. Ya, ini baru tak buat Bu. Bisa nge-share lewat chat nggak? Soalnya aku pakai Zoom Education, jadi ini nggak bisa ini co-host. Kalau bisa di-share lewat chat, di-share lewat chat aja. Nanti tak share. Grup aja Bu. Hah? Di grup kelas aja Bu. Iya. Tak share di grup matkul kelas. Oh, matkul kelas. Tak cek.
Udah, kok udah nanti gue nanti. Udah belum? Di grupnya belum ada ini. Lain kali kalau ngerjain tuh maksudnya yang lebih detail ya. Jadi ketika dibahas bareng-bareng itu enak gitu. Jadi temannya tuh tahu untuk ini dapat dari mana, untuk ini dapat dari mana. Kan enggak setiap anak itu paham ujuk-ujuk yang jujuk gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bisa lebih detail itu jadi nanti kelihatan jadi seperti ini pengerjaannya. Sambil tak cari yang lain, coba mungkin ada yang lebih detail. MC 2 SKS ya? 16, 14. Kok tekan 16? Harusnya sampai jam 4 ya sih? Kok cuma sampai setengah 5? Coba punyanya Yoga, dia sama aja. Gimana 4560? 4360, 4560? Waduh, ya masih ngerjainnya bareng-bareng nih. Pokoknya. Duh, bisa udah jam 4360 loh. Tapi masih nggak detail. Maksudnya emang di slide-nya itu ada, cuma kan dari mana? Siapa lagi? Coba. Kan ada beberapa yang nggak mengumpulkan, jadi saya nggak bisa cek semuanya. Udah tak kirim di grup kelas. Iya. Bentar saya cek. Miring-miring aku lihat ya.
Share yang dikerjakan Miftahul Huda. Ini berarti perpotongan antara titik yang 2x1 plus x2 berarti di plastik ya. Plastik sama yang production time. Oke. Jadi dia ngitungnya itu dari yang constraint-nya plastik. Kelihatan kan? Apa kurang gede? Maaf, kamera saya jelek gitu. Enggak, maksudnya kurang gede apa sih? Nah, ini untuk yang perpotongan plastiknya sama yang production time. Ini dia disubstitusi, dieliminasi. Kemudian ketemu X-nya adalah 320. Kemudian yang ini ketemu X2-nya adalah 360. Jadi yang space ray ini adalah 320 dan zipper adalah 360. Jadi ketika dia itu tidak istilahnya tidak ini ya mempedulikan untuk yang constraint yang tadi yang 350 tadi kan ada constraint-nya untuk yang X1 min X2 itu adalah sama dengan 350 atau kurang dari 350. Nah ini, jumlah produksi sinar space atau space ray itu tidak bisa melebihi jumlah lusinan Zephyrus hingga lebih dari 350. Jadi yang space ray-nya tadi adalah X1, X1-nya adalah 320, dan Zephyrus-nya adalah 360 Zephyrus kan ya? Nah, lebih jumlah lusinan Zephyrus hingga 350. Jadi ini Zephyrus-nya akhirnya melebihi dari 350. Harusnya kan ya maksimum itu adalah 350. Jadi space ray-nya udah benar, nggak bisa melebihi jumlah Zephyrus, tapi jumlah Zephyrus-nya jadi melebihi yang harusnya 350, tapi dia 360. Nah, jadi itu kenapa dia itu profitnya berbeda. Nah, dia akan meningkatkan profit terus sampai saya ganti ke ini. Nah, di sini start at some arbitrary profit. Say profit adalah $2.000. Kemudian naikkan profitnya jika memungkinkan dan lanjutkan sampai itu menuju invisible. Jadi menuju invisible kan dia kan naikin profit terus, tapi memang untuk yang Zephyrus-nya itu tadi jadi melebihi untuk yang profit 4.360. Kalau normal ya tadi yang 4.100. Yang udah dihitung ini. Nah, itu yang normalnya segitu. Nah, ini yang latihannya kita bahas besok lagi. Kita masuk yang week ke-6. Ini nggak terasa ya, udah week ke-6, besok week ke-7, besok itu UTS. Jadi persiapkan juga. Ini untuk yang minggu ke-6, karakterisasi sistem. Sorry. Jadi untuk karakterisasi sistem, ini overview dulu ya. Karakteristik, jadi mengacu pada perilaku dan fisiknya secara unik mengidentifikasi setiap sistem. Kemudian contoh karakteristik perilaku termasuk prediktabilitas dan responsivitas. Nah, contohnya untuk karakteristik fisik mencakup equipment atau peralatan, ada radar pesawat, akselerasi kendaraan, dan penanganan atau handling. Kemudian di sini ada karakteristik sistem, jadi ada 4 tipe karakteristik dasar yang dipertimbangkan. Yang pertama ada karakteristik umum atau general karakteristik. Kemudian yang kedua adalah karakteristik operasi atau perilaku.
Di sini ada operating or behavioral characteristic. Yang ketiga adalah ciri fisik atau physical characteristic dan estetika sistem atau sistem estetik. Ini hati-hati ya, karena gas yang lalu itu banyak yang kayak masih belum terlalu paham gitu loh untuk masing-masing tipe karakteristik. Di sini general karakteristik, kita sering melihat karakteristik umum yang dinyatakan dalam brosur iklan, di mana fitur utama ditekankan untuk menangkap minat klien atau pelanggan. Karakteristik umum seringkali memiliki beberapa kesamaan di beberapa contoh atau model sistem. Nah, di sini contohnya ada untuk karakteristik umum. Mobil tersedia dalam model 2 pintu atau 4 pintu, konvertibil atau sedan, kenyamanan ber-AC, suspensi independen, dan warna jendela. Jadi yang umum-umumnya itu tuh karakteristiknya itu dimunculkan. Kemudian untuk pesawat Panjet gitu, misal kapasitasnya dari 50 penumpang, jangkauannya 2000 mil laut, kemampuan IFR, instrumen flight rules, dan ini adalah karakteristik umum dari pesawat Panjet. Kemudian karakteristik umum perusahaan atau organisasi. Nah, ini misal ada 200 karyawan, terus staf dengan gelar S3 itu ada 20, S2-nya ada 50, dan gelar S1-nya ada 30. Nah, ini untuk organisasi ya. Kemudian ada penjualan tahunannya sebesar 500 miliar dolar per tahun. Kemudian ada karakteristik umum jaringan arsitektur atau client server. Di sini ada platform PC-nya apa, Unix-nya gimana, keamanan firewall-nya gimana, akses jarak jauhnya sampai sejauh apa, Ethernet-nya, kemudian ada struktur file jaringan. Nah, ini adalah karakteristik umum. Intinya karakteristik umum yang biasanya harus dipenuhi gitu loh dalam ketika kita menentukan suatu sistem gitu. Harus ada spesifikasinya sendiri. Kemudian ada operating atau behavioral karakteristik. Setelah membahas karakteristik umum, maka sistem memiliki karakteristik operasi yang menggambarkan fitur sistem yang terkait dengan penggunaan. Nah, ini ada kemampuan bertahan dan kinerja untuk lingkungan operasi yang ditentukan. Nah, contoh operating atau behavioral karakteristik di sini karakteristik operasi mobil. Jadi kemampuan mobilnya kayak fungsinya gitu, lebih ke fungsinya. Nah, ini kemampuan manuver, kemudian radius putar ada 18 kaki. Kemudian ini apa ya kok? Ini ada kecepatannya ya, 0 hingga 60 mph dalam 6 detik dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik operasi pesawat, aplikasi, segala cuaca, kecepatan, dan lain sebagainya. Ini maksudnya kita menentukan ya karakteristik, mau pesawatnya itu mau kecepatannya kayak gini loh. Berapa meter per detik atau gimana. Nah, ini karakteristik dari operasi. Kemudian otorisasi karakteristik. Ini ada yang kepencet-pencet loh. Ya, siapa? NIM 28. Otorisasi karakteristik operasi jaringan. Nah, ini ada waktu aksesnya dan lain sebagainya. Jadi lebih ke fungsi sih kalau operating behavioralnya. Kemudian ada physical karakteristik. Ini ada setiap sistem dijelaskan oleh karakteristik fisik yang berhubungan dengan atribut non-fungsional, seperti atribut ukuran, berat, warna, kapasitas, dan antarmuka atau interface. Jadi yang benar-benar langsung kelihatan dulu ukurannya, berat. Secara fisik kan kelihatan kan. Di sini contohnya untuk physical karakteristik, ada karakteristik fisik mobil. Ini beratnya sampai 2000 lbs gitu ya. Volume kargonya sampai 14 feet. Ini ukurannya 43,1 inch, maksimal ruang kaki depan, ada kapasitas bahan bakarnya, kemudian mesinnya, tenaga kuda, berapa RPM, turbo, terus warnanya, tersedia berapa warna. Ini adalah contoh karakteristik fisiknya. Kemudian ada karakteristik fisik perusahaan atau organisasi. Di sini ruang kantor seluas 5.000 kaki persegi, ukurannya ya. Ukuran kantor, kemudian ada 15 jaringan komputer, ada gudang seluas 100.000 kaki persegi. Nah, kemudian untuk yang karakteristik fisik jaringan, ini contohnya ada Ethernet backbone, misal 1 MB gitu, terus topografinya gimana, routernya kayak gimana, terus gateway-nya juga kayak gimana. Itu termasuk physical karakteristik yang bisa ditentukan atau dilihat secara fisik gitu. Kemudian sistem estetik.
karakteristiknya, ini karakteristik umum, operasi, dan fisik adalah parameter kinerja yang objektif. Nah, tapi gimana kalau yang subjektif? Jadi estetik ini kan masing-masing orang ya kalau menilai gitu. Misal ada orang yang suka produk-produk Apple gitu ya, itu kan hal yang subjektif gitu. Kalau misalnya saya itu bukannya nggak suka ya, tapi karena belum mampu gitu beli produk Apple gitu. Tapi untuk dari segi estetiknya itu memang bagusan nih untuk yang produk Apple, misal seperti itu. Karakteristik estetika sistem terkait dengan tampilan dan nuansa dari suatu sistem. Jelas ini termasuk perspektif psikologi, sosiologis, dan budaya yang terkait dengan menarik ke preferensi pengguna, acquirer, atau pemilik sistem. Jadi beberapa pembeli membuat keputusan independen, sementara yang lain dipengaruhi oleh sistem eksternal, yaitu pembeli lain. Dalam hal yang berkaitan dengan status komunitas atau perusahaan, citra dan jenisnya. Jadi kayak itu tadi ya. Kayak misal dulu dosen saya itu tuh kayak dia benar-benar Apple human banget gitu loh. Jadi dari laptop itu harus yang MacBook, kemudian smartphone-nya itu juga harus iPhone dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya itu dia memang benar-benar Apple banget gitu. Karena menurut dia itu value-nya si Apple itu tuh memang bagus gitu. Jadi kalau dia sih bukan karena biar kelihatan kaya gitu ya, katanya sih gitu. Tapi memang value-nya si Apple itu memang bagus gitu loh. Dari istilahnya kayak dari ketahanannya, kemudian dari kehandalannya, itu memang si Apple itu menurut dia adalah bagus. Jadi itu adalah kayak preferensi aja sih kalau yang estetik, karakteristik estetik. Jadi kadang nggak semua produk itu ada karakteristik secara estetiknya gitu kan. Ada yang bikin, yang penting dia secara fungsional itu bisa digunakan gitu. Ada yang berpikirnya seperti itu ketika mendevelop suatu produk. Tapi ketika memang suatu perusahaan atau suatu sistem gitu ingin mendevelop suatu sistem yang memang mementingkan suatu karakteristik dari segi estetik, ya pasti dia akan memikirkan itu banget gitu. Jadi ada value lebih di situ. Kayak menurut saya kalau misalnya Samsung gitu kan kayak semua sama aja, hampir sama gitu kan, mau tipe yang A berapa atau yang B berapa, dari A sampai B kan sebenarnya hampir sama untuk desainnya. Jadi mungkin orang mikir-mikir kalau beli Samsung. Tapi kalau menurut saya ya, secara kehandalannya itu memang lebih bagus ketika dibandingkan dengan smartphone yang di bawahnya atau yang mungkin speknya lebih tinggi dari dia, tapi kehandalannya itu beda. Karena dulu saya pakai HP Cina-Cina gitu, cuma kok menurut saya kok nggak handal. Jadi berapa tahun, 1 tahun, bahkan setahun sekali saya harus ganti handphone gitu, karena bukannya apa-apa tapi karena rusak gitu. Jadi menurut saya kok kayak nggak handal gitu ya, produknya gitu. Jadi akhirnya saya kembali ke Samsung lagi, dan itu kan masing-masing preferensi ya. Ada yang bilang halah cuma menang mahal gitu, tapi untuk speknya dia lebih rendah dibandingkan dengan harga segitu. Ada yang speknya lebih tinggi. Ya itu kan preferensi masing-masing orang ya. Menurut saya memang lebih handal gitu dibandingkan yang lain. Nah itu jadi nggak semua sistem atau produk itu ada karakteristik estetiknya. Nah, di sini gimana sih buat analisis sebuah karakteristik sistem gitu. Karakteristik sistem di sini adalah kualitas yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau mendokumentasikan suatu sistem. Nah, berikut ini adalah elemen teori sistem dan berlaku untuk semua jenis sistem. Ada komponen, boundary atau batasan, ada environment atau lingkungan, ada subsistem, ada interrelation atau keterkaitan. Kemudian ini ada tujuannya apa, namanya sistem ya, pasti kan ada tujuannya. Kemudian ada interface atau antarmuka, ada integration atau integrasi, ada stakeholder atau pemangku kepentingan dan parameter. Nah, ini nanti ketika kalian tak kasih tugas besar, ini harus bisa untuk menganalisis dari karakteristik sistemnya. Jadi based on-nya adalah ini gitu. Komponennya dia komponen sistemnya apa, batasan sistemnya seperti apa, kemudian
environment atau lingkungannya seperti apa. Nah, ini kemungkinan nanti habis UTS kali ya untuk tugas besarnya. Jadi saya pengennya sih kalian benar-benar mengamati sistem gitu. Tapi mungkin karena pandemi ini memang agak susah. Ya, yang bisa mengamati sistem secara langsung ya silahkan bisa langsung mengamati. Kalau misalnya tidak bisa, ya berarti kalian harus benar-benar cari misal di perusahaan A atau UMKM A gitu. Tapi kalian harus mendapatkan data yang lengkap. Jadi ketika nanti kalian memodelkannya, misal memodelkan secara matematis, itu tuh nggak kekurangan data gitu loh untuk pemodelan matematisnya. Nah, jadi kan kalian kemarin udah belajar matematis, jadi udah tahu kan, misal variabel-variabel apa yang diperlukan, misal untuk menghitung profitnya atau menghitung kalian mau meminimasi cost dari UMKM atau perusahaan yang kalian tuju gitu. Jadi paling nggak tahu, oh ada pemodelan di situ yang harus kita lakukan. Nah, ini nanti habis UTS akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada elemen karakteristik. Nah, ini masing-masing ini ya dijelaskan. Jadi kalau dari komponen, di sini sistem terdiri dari entitas independen yang sering disebut sebagai komponen. Misalnya sistem informasi dapat terdiri dari ratusan layanan mikro yang masing-masing digunakan secara terpisah, tetapi bekerja sama dalam berbagai cara. Komponen dapat terdiri dari input, proses, output, dan mekanisme. Ini ya, kan namanya sistem kan terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang kalian sempat bilang itu. Jadi kalian harus bisa menganalisis komponennya itu apa. Kemudian boundary atau batasan, di sini suatu sistem dapat mencakup sejumlah besar komponen yang saling berhubungan. Ini membutuhkan batasan untuk menganggapnya sebagai sebuah sistem. Misalnya, batas geografi suatu bangsa. Batasan juga bisa berupa logical, seperti non-fisik, yaitu adalah sistem penjualan yang mencakup 10 komponen software, tapi terhubung ke ratusan komponen lain yang tidak dianggap sebagai bagian dari sistem. Jadi ini adalah intinya adalah kayak 10 komponen utama softwarenya gitu. Apa aja, misal di situ ada master datanya, itu pakai database-nya apa, misal seperti itu. Kemudian ada environment atau lingkungan. Di sini lingkungan adalah segala sesuatu di luar batas, di mana sistem bergantung seperti masyarakat yang bergantung pada lingkungan alam untuk kelangsungan hidup dan kualitas hidup. Jadi diingat, meskipun yang namanya environment atau lingkungan itu ada di luar sistem, tapi dia secara tidak langsung kalau ada perubahan itu akan mempengaruhi suatu sistem. Misal di sistem perusahaan gitu ya, yang jadi environment kan kayak supplier, konsumen, itu kan secara tidak langsung mempengaruhi sistem gitu. Misal konsumen daya belinya rendah, itu kan akan mempengaruhi sistem. Terus supplier, supply bahan bakunya terhambat, itu kan juga akan mempengaruhi gitu. Jadi environment atau lingkungan itu ada di luar sistem, tapi dia secara tidak langsung akan mempengaruhi di dalam sistemnya. Kemudian subsistem, di sini sistem seringkali terdiri dari sistem lain yang dapat digambarkan sebagai subsistem. Misalnya, tubuh manusia adalah sistem yang terdiri dari sistem peredaran darah, pencernaan, ekskretoris, endokrin, intergumen, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sub-subsistemnya. Misal dalam industri perusahaan ini ada satu sistem di mana di dalam terhadap sistem produksi, finansial, perkuliahan, engineering ini biasanya departemen-departemennya ya. Jadi subsistemnya ini adalah kayak departemen-departemennya. Kalau ini lebih ke organ-organnya ya, kayak ginjal, kemudian reproduksi kan meskipun satu organ itu kan nanti kan berkaitan sama yang lain. Kemudian interrelation atau keterkaitan. Komponen dalam sistem saling terkait dalam beberapa cara seperti spesies dalam ekosistem yang semuanya saling berdampak dalam berbagai cara yang tidak selalu jelas. Kayak kemarin di awal-awal kita ini ya kuliah itu kan ada apakah itu adalah sebuah sistem gitu. Kalau berdasarkan foto itu belum bisa disebut sebagai sistem karena dia cuma terdiri dari pohon-pohon yang kelihatan kan. Tapi kalau yang ekosistem benar-benar realnya itu kan mungkin di dalam di dalam tanah itu ada kayak hewan pengurainya atau mungkin semut atau yang lainnya gitu kan kita nggak tahu. Nah, jadi sebenarnya keterkaitannya tuh apa? Bahkan mungkin hewan pengurai itu tuh
bisa menyuburkan tanah gitu kan, karena dari uraian-uraiannya dia itu kan mungkin remahan-remahannya itu kan bisa jadi pupuknya apa seperti apa. Itu memang lebih mudah untuk menjabarkan komponen sistem, tapi susah untuk melihat atau menganalisis keterkaitannya itu seperti apa. Kemudian ada objektif atau tujuan. Di sini tujuan dari suatu sistem hanya berlaku untuk sistem yang telah dibangun oleh manusia. Misalnya, Anda tidak akan berbicara tentang tujuan tata surya. Dalam kasus sistem perangkat lunak, tujuan adalah kemampuan bisnis dari sistem atau komponen individualnya. Dalam tujuan perusahaan, misalnya meningkatkan profit, mengurangi cacat produk, dan sebagainya. Jadi, nih, tujuan dari satu sistem hanya berlaku oleh yang dibangun manusia ya. Jadi, kan kita nggak tahu tujuannya tata surya itu buat apa sih? Ya kan yang menciptakan memang Tuhan gitu ya. Mau memang tujuannya Tuhan itu apakah memang untuk hidup dari makhluk-makhluk yang di situ atau gimana, kan itu urusan yang di atas gitu, wallahu alam. Nah, jadi ini kita membicarakan untuk tujuan yang dibuat sistemnya oleh manusia. Ini ada interface atau data antarmuka. Di sini antarmuka menggambarkan kemungkinan interaksi antar komponen. Misalnya, kontrak untuk layanan yang ditawarkan oleh komponen perangkat lunak yang mendefinisikan perilaku, masukan, dan keluarannya. Jadi, di sini kayak ada, kan kalian kalau misalnya bener-bener misal kerja sama third party gitu, IT group atau IT solution gitu ya, biasanya itu kan ada kontraknya. Dulu saya juga gitu, jadi ada kontrak, benar-benar ada kontrak sama orangnya. Jadi batasan-batasan apa yang perlu nanti dibuat atau sampai mana sih bakalan sistemnya itu dibikin. Nah, kalau misalnya udah jadi interface atau antarmuka ini, biasanya kayak user kita kan, kalau misalnya di software itu ya yang dilihat user itu adalah interface-nya itu, sistemnya itu. Jadi memang menggambarkan interaksi dari sistemnya dengan antar komponennya juga. Kemudian di sini ada integration atau integrasi, menggambarkan interaksi antara sistem dan lingkungannya. Misal masyarakat yang telah mengintegrasikan sistem moneternya dengan negara lain melalui pasar valuta asing. Nah ini ya, kalau misalnya kayak PayPal gitu loh. Nah itu bentuknya kayak integrasi. Jadi mau mata uangnya kayak gimana, kalau misalnya kita pakai PayPal itu bisa dikonversi langsung. Oh dulu sih saya kayak kayak Western Money apa ya, saya lupa. Itu dulu teman saya waktu minta tolong gitu ya kan, orangnya kerja kayak di laut gitulah, jadi mencolok di negara mana. Jadi kalau misalnya mau kirim uang ke saya buat minta tolong, itu pasti dia pakainya dari Western Money gitu. Dan saya harus ngambil uangnya misal ke Indomaret atau kemana gitu. Tapi sekarang mudah kan, kalau pakai PayPal kan langsung masuk ke rekening gitu. Jadi nggak kayak gitu modelnya. Kemudian ada stakeholders atau pemangku kepentingan. Di sini 4 stakeholders terdapat. Ada problem owner, problem user, problem customers, dan problem analyst atau solver. Di sini kan juga harus bisa menganalisis yang jadi problem owner itu siapa, yang jadi problem user itu siapa, yang jadi problem customer itu siapa, dan problem analyst atau solver itu siapa. Nah, biasanya kalau kita yang menganalisis sistemnya atau kita yang mau memperbaiki sistemnya, itu biasanya kita yang jadi problem analyst atau solver. Nah, untuk problem owner, misal kalian ada project apa ya? Kayak ada project lomba misal ya, lomba bikin aplikasi apa gitu, misal aplikasi terkait jejak COVID gitu ya, misal. Nah, problem owner-nya itu kan pasti yang mengadakan loh. Yang mengadakan itu siapa? Kemudian problem user-nya itu yang istilahnya yang nanti dia itu bisa istilahnya kayak ini tuh yang kurang, misal kayak jurinya gitu, problem user.
Dan untuk problem customer itu lebih kepada orang yang memakai aplikasi itu. Misal nanti orang-orang masyarakat gitu ya, yang nantinya akan memakai aplikasi itu adalah problem customer, dan problem analisnya adalah kita yang membuat sistemnya. Kemudian parameter, di sini ada sistem yang memiliki parameter tertentu. Contoh ada gaya tarik gravitasi bumi, jumlah loket dalam antrian layanan bank, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan model, di sini parameter-parameter yang perlu disertakan harus diperkirakan nilainya, atau estimasi parameter itu harus dengan tepat. Kayak apa sih yang nanti berkaitan? Jadi ada variabel, ada parameternya. Oh, ternyata selesai. Jadi itu kalau untuk yang karakteristik sistem. Karakterisasi sistem ya emang agak pusing sih, soalnya analisisnya baik banget. Jadi harus bisa membedakan antar satu dengan yang lainnya. Ini sih sebenarnya kalau yang semester lalu itu dari awal udah saya kasih tugas, cuma kalau yang ini karena memang kayaknya kemarin itu yang matematisnya itu mereka agak kurang gitu, jadi akhirnya model matematis ini saya munculkan lagi. Makanya baru nanti setelah UTS kalian baru mulai untuk bikin tugasnya. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan?